Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi Wa nudu an tilkumul jannah auristumuha bima kuntum ta'malun. wa ba'd. Hadirin Kaum muslimin rahimakumullah, suku Jawa, suku Banjar menjadi satu di Nusantara. hadirin semua, apa kabar? Kami harapkan sehat sentosa. Hadirin, pada akhir abad ke-20 di tanah Eropa muncul pemikiran feminis oleh para aktivis perempuan yang diakibatkan karena adanya ketidakadilan gender. Islam yang juga menyebar ke tanah Eropa pada saat itu ternyata tidak bisa lepas dari geliat pemikiran tersebut yang dikaitkan dengan kesadaran baru atau yang dikenal dengan oksidentalisme dan postkolonialis. Feminisme, hadirin, adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi berupa kesamaan hak dan keadilan dengan para lelaki. Namun hadirin, akibat modernisasi berpikir yang dilakukan oleh muslim feminis yang kemudian menganggap warisan pemikiran Islam adalah sesuatu yang mendukung ketidakadilan gender dan mendukung dominasi laki-laki atas wanita, maka mereka menolak konsep kepemimpinan rumah tangga bagi laki-laki. Mereka juga menolak kewajiban berjilbab dan kebolehan poligami. Sebaliknya, mereka malah membolehkan wanita menjadi imam sholat dalam jamaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta membolehkan wanita memberikan khutbah Jumat dan mengumandangkan azan seperti yang dilakukan oleh Dr. Amina Wadud. Hadirin, hal ini keliru. Hadirin calon penghuni surga, barang sekali saat ini kampanye di Indonesia yang memperbolehkan nikah beda agama. Lalu hadirin, bagaimanakah Al-Quran memandang masalah ini? Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, kami akan membahas tentang Pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Quran. Dengan rujukan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Walamatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'iznihi. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun yang menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
Hadirin, Rahimakumullah. ayat yang baru saja kita simak bersama memunculkan dua buah tafsir yang berbeda, yakni antara kaum feminis modernis liberalis seperti Rashid Ridha dan tafsir tradisionalis moderat seperti yang dinarasikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang mufasir terkemuka di bumi Indonesia. Menurut Rashid Ridha, di dalam tafsir Al-Manar volume 6 halaman 185 sampai 196 menjelaskan bahwa kalimat wala tangkihul musyrikati dan wala tungkihul musyrikina diungkapkan dengan kalimatnya umum namun memiliki pengertian yang khusus, di mana kata musyrik maksudnya adalah para penyembah berhala pada saat Al-Quran diturunkan. Hadirin, maka ayat tersebut tidak secara langsung melarang menikah dengan orang musyrik selain bangsa Arab seperti Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 473 menjelaskan bahwa kata musyrik disematkan bagi siapa saja yang percaya adanya Tuhan selain Allah atau siapapun yang melakukan aktivitas yang bertujuan menyekutukan Allah. Dengan demikian hadirin, semua yang mempersekutukan Allah dalam perspektif ini adalah Musyrik. termasuk kaum Yahudi dan Nasrani ketika menjadikan utusan-utusan Allah sebagai anak-anak Tuhan, atau dalam bahasa Nasrani disebut juga dengan istilah Trinitas. Maka menurut beliau pernikahan seperti ini dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, adapun di Indonesia pada tahun 2004 muncul Counter Legal Draft atau CLD, kompilasi hukum Islam yang diarahkan menjadi rencana undang-undang atau RUU, hukum perkawinan Islam oleh Musda Mulia dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pengarus utama gender Departemen Agama dan mendapatkan mandat langsung dari negara, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap local wisdom seperti diperbolehkannya nikah beda agama dan lain-lain, sehingga memunculkan polemik di masyarakat, bahkan pengharaman dari para ulama karena dianggap liberal. Dan akhirnya Menteri Agama pada saat itu, Maftu Basyuni, harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut. Bapak Ibu teman-temanku semua, pengharaman nikah beda agama di Indonesia didasarkan pada pasal 40C kompilasi hukum Islam yang menetapkan bahwa perkawinan seorang pria Islam Dilarang dengan wanita yang tidak beragama Islam. Adapun posisi pemerintah untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga kemaslahatan ini sehingga merupakan hak yang melekat padanya, karena kaidah fikih telah menjelaskan tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah, artinya tindakan imam terhadap rakyat harus berkaitan dengan kemaslahatan. Larangan pemerintah terhadap perkawinan beda agama semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan akidah keberagamannya. Hadirin sebangsa di tanah air Yang kami banggakan, simpulan syarhil Quran ini adalah bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sebagai bahan penutup, simaklah pantun berikut. Gunung Merapi panas berkawah, Menjadi saksi Allah Ta'ala. jika ingin keluarga sakinah, jaga keluarga dari nikah beda agama. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.